Please subscribe and like. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, jemaah salat Isya tarawih witir rahimakumullah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, malam yang ketujuh. Tujuh ya? Malam yang ketujuh kita dapat melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Sebab banyak di antara saudara-saudara kita yang cuma bertahannya paling 2-3 hari. Betul? Betul? Sepanjang kami dari Sekojo sampai sini Pak Haji, banyak uang yang lewat, bermotor, bermobil, jalan kaki. Sebagian besar rasanya Pak, kupastikan mereka tidak ke masjid Pak. Bermotor juga pakai celana pendek, walaupun sama bininya. Ini kadang-kadang tak yesnya. Ada laki yang pakai celana pendek, bini tadi pakai jubah, tak cocok nih kan model mai. Tolong Pak ya, tolong diimbangi Pak. Kalau bini kita pakai jilbab, pakai jubah, pakai gamis, setidak-tidaknya janganlah pakai celana pendek. Ini mentang-mentang alasan nak ke pasar pakai celana pendek, tak cocok itu tuh. Tak yes masa kita nyora. Baik. Terima kasih, tapi sekali lagi kita malam ini tetap bertahan. Mudah-mudahan kita bertahan sampai dengan akhir Ramadan paling tidak. Ya, amin baik. Ya, ini amin amin. Nah, jangan amin baik. Ya pokoknya itu harus ada pembuktian. Ya, pokoknya ibu sekalian, inilah kita ketahui bulan Ramadan ini adalah di mana bulan kita harus memanfaatkan, memperbanyak amal ibadah kita, Pak. Karena kenapa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Man taqarraba fi, kata Rasulullah, barang siapa ya yang mendekatkan diri kepada Allah bikhuslatin khairi, dan dia melakukan kebaikan tentunya di dalam bulan Ramadan, melakukan amal ibadah di dalam bulan Ramadan, karena seolah-olah mereka itu kami hitung pahalanya sama cak ibadah wajib. Bu, hei, pahala kita melaksanakan di bulan Ramadan ini, kalaupun itu ibadah sunnah, dihitung pahalanya seperti ibadah wajib. Seterusnya kata Rasulullah, dan barang siapa melakukan perbuatan yang fardu, maka akan kami lipat gandakan pahalanya minimal paling tidak 70 kali. Lemah Pak di bulan Ramadan nih. Kita buatnya sekali dihitung 70 kali. Kita buatnya perkara yang sunat tapi dihitung perkara yang wajib. Bu, ibu bukan itu? Kamu akan kau dengar di sini. Ya, Bapak Ibu kami hormati, kita hanya sekedar mengulang kaji, Pak ya, mengulang kaji. Saya Pak, mulai dari SD, bahkan saya tanya sampai sekarang ini anak-anak yang masih SD, jawabannya sama. Menditanya, Bapak itu Bang. Kalau zaman dulu sebutannya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa, sekarang harus kita rubah. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Nama itu genda aku tuh. Ya. Kita harus merasa rugi. Coba Pak, mohon maaf, aku tanya Pak ya. Siapa di antara kita sini tadi tidak sholat ba'diyah Isya? Ada tak tadi? Ada tak tadi itu? Omong beda kati ya, walaupun bohong lama dengarnya. Bu, sekarang aku tanya Bu sekalian.
Lebih besar kita pahalanya sholat ba'diyah isya atau lebih besar pahalanya dengan sholat tarawih 11 rakaat? Mana kira-kira? Ba'diyah itu 2 rakaat. Tarawih itu 11 rakaat. Banyak mana pahalanya? Besar mana pahalanya? Ba'da isya. Walaupun tarawih 11 rakaat dengan witir, pahalanya lebih besar, lebih utama daripada melaksanakan ba'diyah isya. Yang tadi tidak melaksanakan ba'diyah isya rugi. Nah makanya Bapak sekalian, jangan dienteng ke perkara yang sunnah di bulan Ramadan ini. Ya itu. Tolong tanamkan dengan anak-anak kita, yang namanya sunnah itu mendak dikerjakan, kita rugi mestinya. Ya. Salah satu di antara begini Pak, yang lain kasus lain ini Pak. Ada jemaah ibu-ibu nanya pengajian ibu-ibu. Ustadz katanya, kita tuh kalau baca iftitah waktu sholat sunat itu dibaca bidah. Nah kata selama, ibu ini mak mana ceritanya selama ini? Kali ibu baca lah bu, aku tidak tak, kan sunat juga tak. Lah kata, inilah kadang-kadang. Makanya wajar Pak Haji, kalau orang sholat sunat kau beli abak dia itu ngebut nian. Tidak dibacanya iftitah itu rupanya. Nah sebenarnya Bapak Ibu sekalian, iftitah hukumnya sunnah dibaca. Baca ayat pendek hukumnya sunnah dibaca. Bacaan ruku itu sunnah dibaca. Bacaan i'tidal, bacaan sujud, bacaan antara dua sujud itu sunnah kalau itu harusnya dibaca. Gila kali ya. Betul tak kira-kira Pak? Allahu Akbar lah maca langsung Bismillah, kan tidak terbaca lagi itu iftitahnya. Ngapa? Oleh karena kadang-kadang nak ngejo ke jemaah, imam lambat, jemaah tak setuju, imamnya ngebut, dia ngomong cepat imam. Nah ini kadang-kadang gitu nih, bu, jangan bertingkai ego jadi makmum Pekot ya imam. Nah tapi kendaknya bu ya, kalau imamnya lambat pasti dipastikan dia baca iftitah. Itu sunnah hukumnya. Jangan tak dibaca. Sekali lagi kami tegaskan, pahala ibadah sunnah itu kalau dibaca pahalanya sama cak pahala ibadah wajib. Ya. Jadi mulai sekarang jangan abaikan, jangan anggap kecil namanya perkara sunnah. Baik itu di luar sholat maupun di dalam sholat. Ada Pak di antaranya Pak, tambah dikit Pak ya. Boleh tak nambah dikit? Jam 8 pas, dikit lagi Pak ya. Bapak Ibu, di dalam sholat itu Pak, ada 3 yang disebut dengan rukun sholat. Kalau dilihat dari golongannya, ada 3 ikut rukun sholat itu. Apa tuh? Ustaz, mungkin 13. 3. Itu macam-macamnya. Ini jenisnya. Kalau jenis ada 3. Satu yang namanya rukun qalbiyah. Yang kedua fi'liyah. Yang ketiga apa? Fi'liyah. Yang pertama qalbiyah. Niat. Mutlak niat itu bu harus ada niat kita sholat itu. Mengkata niat nak ngapo gitu. Tongkat bayar. Nah, tinggal lagi nak dilafazkan atau tidak dilafazkan. Yang penting ada niat. Itu pasti. Niat namanya qalbi. Ya. Yang kedua namanya qauliyah. Apa itu qauliyah itu? Ucapan yang dibaca. Bu. Ada tak ibu-ibu atau bapak-bapak ini kalau sholat ini Pak? Allahu Akbar. Ada tak kira-kira? Tak sah Pak sholatnya. Asli Pak, tak sah sholatnya Pak. Kalau dia mulutnya tidak komat kamit Pak, itu tak sah Pak. Kau tu macam apa? Dalam hati, tak sah. Maco sholat dalam hati tidak sah Pak, itu masuk rukun. Tapi jangan pula ya, mentang-mentang rukun. Kalau waktu baca sholatnya itu tetangga 2, 3, 4, 5 kedengeran. Tak boleh Pak.
Ini namanya adab berjamaah. Dak bapak-bapak, dak ibu-ibu, dak lanang, dak betino, kalau jadi makmum, bacolah bacaan sholat itu, dak boleh dalam hati, tapi harus diucapkan, tapi yang terdengar di kuping dewek. Yang penting ada komat kamitnya, dak boleh diem beber kita nih. Tapi sekali lagi, jangan ganggu uang sebelah kita. Ini sebelum sholat makan apa namanya? Makan pete mulu. Wis Pak, hawanya itu Pak, masya Allah. Terasa nih Pak itu pete yang. Wih terasa Pak petenya itu Pak. Wallahi benar itu Pak. Makanya tidak boleh model itu. Yang ketiga, yang namanya rukun sholat itu adalah fi'liyah. Apa fi'liyah itu? Fi'liyah itu gerakan. Ingat gerakan itu ada di dalamnya yang disebut dengan rukun tumakninah. Jumhur ulama mengatakan tumakninah itu termasuk daripada rukun sholat. Ada berapa kok? 4 kok. Rukun sholat fi'liyah itu ada 4 Mak. Di mana itu? Ketika kita ruku, ketika kita i'tidal, ketika kita duduk antara dua sujud harus ada tumakninah. Harus ada diam sebentar, ada jedanya dikit. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu baca mampu namanya dah. Nah, itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.